Baik, untuk pengujian di laboratorium elektroforesis ini adalah kami menghasilkan data untuk pengujian kemurnian varietas. Jadi jika ada permintaan misalnya pemalsuan benih ataupun ada untuk duplikat pohon induk atau pelepasan varietas ataupun uji banding antar analis di lab eksternal itu kami menerima permintaan tersebut dan Balai Besar akan siap dengan bangga menyediakan jasa untuk Sobat Tani. Siap. Halo Kamas, Sobat Benih, dimanapun Anda berada, ketemu lagi di program Sitso Podcast bersama Direktorat Perbenihan Ditjen Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian. Hari ini kita masih ada di Cimanggis, Depok, Bu ya. Tepatnya di laboratorium, nah ini agak susah nih, elektroforesis atau laboratorium kemurnian genetik molekuler di Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, Balai Besar PPMBTPH. Ya, mantap kan? Nah, ini saya udah bersama yang punya labnya nih. Nggak apa-apa, kan ini penguasanya. Benar jawab. Bu Sri Budiarti, STP MSc atau Bu Diar panggilannya Bu ya, sebagai penyelia laboratorium elektroforesis atau laboratorium kemurnian genetik molekuler. Ya. Halo ini Sobat. Keren banget nih nama laboratoriumnya. Nah, ini laboratorium apa sih Bu? Kasih penjelasan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Bang Agri Bu, sebutnya. Oh iya, belum kenalan Bang Agri. Iya, siap. Silakan. Jadi gini, Sobat Tani atau Sobat Benih. Ya. Untuk laboratorium elektroforesis atau kemurnian genetik ini berbasis molekuler atau DNA. Adalah bertujuan untuk menguji kemurnian atau kebenaran varietas ataupun campuran adanya di varietas benih. Kemudian ada juga kegiatan atau parameter untuk melakukan pengujian deteksi produk rekayasa genetik atau PRG atau biasanya dipanggilnya dengan GMO. Gitu ya. Menarik. Oh, jadi di lab ini bisa Bu ya? Bisa. Kami sudah terakreditasi oleh KAN untuk parameter atau ruang lingkup pengujian kemurnian berbasis DNA, kemudian di lapangan dan untuk deteksi PRG. Oke, jadi itu ya lab ini namanya itu ya Bu ya, elektroforesis. Kurang lebih itu ya terkait dengan genetik. Ya. Kemudian mungkin kasih gambaran Bu terkait dengan fungsi alur kerja dari lab ini apa aja sih? Silakan. Kontribusinya. Ya. Baik, untuk pengujian di laboratorium elektroforesis ini adalah kami menghasilkan data untuk pengujian kemurnian varietas. Jadi jika ada permintaan misalnya pemalsuan benih ataupun ada untuk duplikat pohon induk atau pelepasan varietas ataupun uji banding antar analis di lab eksternal itu kami menerima permintaan tersebut. Kami sudah diakreditasi dan tiap tahun kami melakukan uji banding antar laboratorium paling tidak 2 tahun sekali karena itu menjadi syarat dalam KAN. KAN ya. Oke. Kemudian ini salah satu Ini jagung ya Bu ya? Ya, ini kegiatan untuk yang pertama adalah kami menerima sampel bisa berupa biji ataupun jaringan tanaman. Kemudian, kemudian oleh teman kami analis ini akan dilakukan isolasi DNA untuk mengambil DNA dari biji ataupun jaringan tanaman. Setelah nanti kita terima peroleh, kemudian kita lakukan uji kualitas kuantitas DNA. Benar tidak? Ada tidak DNA yang kita ambil atau kita isolasi tadi? Nanti hasilnya berupa kemurnian dan konsentrasi DNA. Setelah kita peroleh DNA, kemudian kita lanjut dengan uji untuk mengetahui DNA itu memiliki DNA dari pembanding atau yang diisukan beda atau dipalsukan tadi, gitu. Oh, dilihat dari tadi pembandingnya. Ya, pembandingnya diperoleh dari pemilik yang customer, pemilik yang aslinya. Artinya report DNA yang
sebelumnya gitu Iya, mungkin iya, dari iya. maksudnya report uji sebelumnya gitu Ya, kan dibandingkan bisa dengan jadi di sini gitu. bisa, ya gitu. Ya, Nanti ya, ya. dibandingkan nanti melalui uji PCR atau penggandaan DNA yang ada di ruangan sebelah. Untuk prosesnya Bu, kira berapa lama Bu? Atau tiap Untuk komunitas beda-beda atau gimana? Baik, untuk isolasi DNA paling tidak 1 hari itu dilakukan. Kemudian berikutnya di hari kedua kita lakukan uji kualitas kuantitas. Kemudian di hari itu juga bisa dilakukan uji untuk PCR atau penggandaan DNA. Di hari ketiga kita bisa memperoleh data dari hasil polymerase chain reaction tadi atau PCR, sehingga mengetahui pita-pita yang beda atau tidak gitu. Nanti kalau tadi ya harus ada pembandingnya gitu. Setelah kita tahu, kita akan memberikan informasi berupa laporan lengkap hasil uji. Oh, jadi kurang lebih tiga hari? Ya, untuk uji ini. Jadi kalau dibandingkan dengan uji di lapangan, ada juga uji dilakukan di lapangan, itu bisa memakan waktu yang lebih lama karena membutuhkan untuk pengamatan pemeriksaan di lapangan itu vegetatif, generatif, menjelang panen dan seterusnya. Itu butuh waktu, butuh biaya dan butuh tenaga untuk melakukan dibandingkan dengan kegiatan di lab molekuler DNA. Itu mempersingkat waktu. Salah satunya keunggulan dari kelebihan dari uji molekuler DNA ini gitu. Nah, kebanyakan yang customer ya itu yang request ini komoditas apa aja atau gimana? Pernah untuk perguruan tinggi mereka melakukan seleksi galur itu melalui uji kami juga. Kemudian untuk duplikasi pohon induk untuk memperbanyak benih itu juga melalui kami juga. Uji banding karena mereka melakukan memenuhi persyaratan untuk akreditasi itu juga melalui kami. Harus keluar ini ya? Iya, harus ada dari laboratorium yang sudah terakreditasi. Jadi outputnya Bu, yang dari lab ini apa Bu? Surat apa atau apa gimana Bu secara administrasinya? Jadi dari kami hasilnya berupa data kemurnian ya DNA. Nanti dibandingkan dengan yang mereka punya. Kalau sesuai, artinya bisa juga dilaksanakan kegiatan mereka. Proses mereka. Ya artinya kan sekarang kan kalau kita ngomong GMO atau yang apa istilahnya Bu kalau GMO? Produk rekayasa genetik. Ya. Jadi GMO itu kan sebenarnya kan bahasanya atau isunya udah dari lama Bu ya. Cuman kan sekarang orang makin ini karena apa namanya produktivitas dan sebagainya. Artinya posisi lab ini jadi bisa krusial, dimanfaatkan untuk kegiatan uji kemurnian atau kebenaran GMO itu atau PRG. Dan seperti teman-teman tahu sebenarnya kita sudah lama berhubungan dengan GMO karena salah satu produk GMO adalah kedelai yang kita impor dari luar itu adalah tempe, susu dan banyak hal. Dan secara aturan hukum juga sebenarnya boleh, sudah ada varietas yang telah memenuhi sebagai benih PRG sebenarnya. Dan kami sudah melakukan PRG atau produk rekayasa genetik. PRG singkatan Bu ya. Iya. Cuman faktanya di lapangan atau kalaupun di luar biasa juga dengan benih bioteknologi. Iya. Artinya aturannya sudah membolehkan, labnya juga sudah ready gitu kan. Ya, artinya untuk yang lab benih di GMO ini di Indonesia ada beberapa nggak sih Bu atau gimana? Untuk GMO sudah ada tim khusus yang mengawasi tentang pengawasan peredaran benih-benih GMO. Oh, itu kan di lapangan ya. Produk PRG, jadi tidak ada kendala lagi. Kenapa tidak? Gitu. Kalau labnya di daerah juga ada Bu yang level genetik ini? Untuk laboratorium BPSB belum, kami masih menjadi salah satu acuan untuk laboratorium benih. Iya, enggak, maksudnya yang khusus untuk genetik ini Bu, laboratorium? Iya, untuk yang genetik itu baru di sini. Baru di sini? Iya, khususnya untuk mutu benih tanaman pangan dan horti ya. Iya. Yang genetik berarti artinya Tapi kalau perguruan tinggi ataupun Litbang ataupun BSIP mereka juga memiliki fasilitas, hanya saja mungkin kaitannya dengan akreditasi yang belum dipenuhi. Nah, kita ngomong akreditasi atau standar, ini acuan standarnya kemana Bu? Kami untuk teknis, kami tetap mengacu pada ISTARUS. Itu ada babnya khusus tentang pengujian
kebenaran varietas, Ya. yaitu bab 8. Ya. Kemudian untuk persyaratan mutu itu tetap kami acu SNI ISO 17025/2017. Ya, ya. Kemudian kami juga tidak menutup kemungkinan adanya hal-hal baru atau teknologi baru. Jadi kita tetap mengikuti atau memperoleh teknologi itu lewat jurnal-jurnal yang masuk atau permintaan dari Ya itu kan luar. dari sisi SOP-nya, kemudian alatnya juga dan SDM-nya tentunya. Ya, kan, kami itu sudah di-upgrade kan Bu ya. Ya, tiap selalu, tiap karena ada menjadi perkembangan persyaratan. teknologi itu kan di-upgrade. Ya. Itu yang menjadikan Balai Besar ini menjadi yang andalan Bu dapat ya. Khususnya menjadi untuk acuan. ya, acuan dan andalan terkait dengan khususnya yang genetik ini Bu ya. Ya, gitu. Oke. Nah, apa namanya? Terus mungkin ini ya, ini sih secara teknis tadi udah cukup lengkap artinya. Ya. Nah, kita pengen Ibu ngasih pesan lah terkait dengan pemanfaatan dari lab ini kepada sobat benih yang membutuhkan gitu terkait dengan apa genetik Ibu ya. Ya. Silakan. Baik. Terima kasih sobat benih. Kenapa tidak kita mengikuti perkembangan yang ada? Teknologi itu akan terus berkembang dan maju pesat. Ya. Mulai sekarang kita harus menerapkan, mengikuti atau melaksanakan uji-uji yang menggunakan berbasis teknologi karena kebutuhan customer ada kecepatan dan efisiensi. Nah, jadi kuncinya kita di perlu situ, menerapkan teknologi yang terbaru. Dan di Balai Besar ini siap. Dan Balai Besar akan siap dengan bangga menyediakan jasa untuk sobat tani. Siap. Terima kasih Bu Diar. Katanya grogi. Pas udah ngomong ini lancar banget. Ini ada apa enggak sih? Habis di sini saya tumpuk-tumpuk. Iya, Mbak, udah. Jadi itu ya kemana nih kita kamera di sini ya. Jadi sobat benih, Pak Mas dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang kita di Sitso Podcast di Lab Elektroforesis ini Bu ya. Terima kasih informasinya. Kami-kami. Semangat terus melayani para sobat benih. Insya Allah. Ya, Kenapa dengan tidak? pelayanan prima. Oke, demikian sampai ketemu lagi Bu. Nanti kalau ada update apa kita mau kesini lagi main boleh Bu ya? Kita berbagi informasi kepada sobat benih. Demikian sobat benih, Sitso Podcast kita hari ini. Sampai ketemu di program berikutnya. Salam benih.